dasar. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, apa itu farmasi? Yang kedua, sejarah farmasi. Dan yang ketiga, pendidikan kefarmasian. Sebagai bentuk tugas pertama saya dalam mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Farmasi dalam bahasa Yunani disebut farmakon, yang artinya medika atau obat. Adalah ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur, meracik formulasi obat, analisis, identifikasi, kombinasi, dan standar atau pembakuan obat, serta pengobatan, termasuk pula sifat-sifat obat dan distribusinya, serta penggunaannya yang adalah sejarah farmasi yang dimulai dari Hippocrates tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, seorang dokter yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Ia membuat sistematika dalam pengobatan. Ia juga dinobatkan sebagai bapak dari ilmu kedokteran, yaitu Dioscorides pada abad ke-1 setelah Masehi, seorang dokter Yunani yang merupakan ahli botani. Orang pertama yang menggunakan ilmu tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan dengan karyanya yang biasa kita kenal dengan De Materia Medica. Obat-obatan yang dibuat Dioscorides diantaranya opium, napidium, ergot, Hyoscyamus, dan cinnamon. Adalah galen pada tahun 130 sampai 200 setelah Masehi. Seorang dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani. Karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan biasa dikenal dengan farmasi galenik, yaitu Philippus pada tahun 1493 sampai 1542 setelah Masehi, seorang dokter dan ahli farmasi yang berasal dari Swiss. Ia menyebut dirinya Paracelsus. Philippus sangat besar pengaruhnya terhadap ilmu farmasi pada masa itu. Barulah menjadi pengetahuan yang sesungguhnya pada abad 17 di Prancis. Pada tahun 1979, setelah berdirinya sekolah farmasi pertama di Prancis, dan buku tentang farmasi barulah diterbitkan dalam bentuk buku pelajaran, majalah, dan farmakope. Kemajuan farmasi di Prancis diikuti oleh negara lainnya seperti Italia, Inggris, dan Jerman. Perkembangan farmasi di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Belanda, sehingga buku dan undang-undang kefarmasian berkiblat pada negara Belanda. Dan setelah merdeka, buku maupun undang-undang yang dirasa cocok tetap dipertahankan, dan yang dirasa tidak cocok dihilangkan. Bentuk pendidikan kefarmasian. Jenjang pendidikan kefarmasian dimulai dari SMK atau sekolah asisten apoteker. Kedua yaitu program diploma farmasi berbagian S2, yaitu D3 dan D4, di mana D3 lama studinya yaitu 3 tahun dan D4 lama studinya 4 tahun, yaitu sarjana farmasi. Lama studinya yaitu 4 tahun. Yang keempat, magister selama 2 tahun. 5 yaitu profesi apoteker selama 1-2